Oke, baik. Nah, Mas Bias, saham-saham bank digital nih, Mas. Pekan lalu kan banyak yang merosot ya. Ada Arto ataupun BBHI. Gimana sih prediksi ke depannya? Iya, beberapa saham bank digital selain karena memang terpengaruh sentimen dari penurunan saham-saham teknologi ya, karena bisa dibilang mereka masih dikriteriakan sebagai saham-saham teknologi. Saya pikir mungkin masih mengalami tekanan karena kenaikan suku bunga belum tentu selesai sekarang, mungkin masih akan cukup panjang. Namun demikian, dengan koreksi yang terjadi, kita jadi bisa memilih dengan lebih rasional dan lebih dengan valuasi yang lebih atraktif gitu ya, mana saham bank digital yang paling baik, baik secara kinerja operasional maupun secara keuangan. Kalau dilihat ada beberapa saham bank digital yang memang sudah punya number of users yang begitu besar gitu ya. Ada yang paling besar adalah BBYB, Bank Neo Commerce, dan juga Bank Arto gitu, Bank Jago. Saya pikir dua nama ini sudah berhasil membuktikan track record dan execution mereka gitu ya. Bagaimana mereka mengembangkan bank digital yang customer base-nya dari di bawah 1 juta, kemudian sekarang udah sampai belasan juta dan beroperasional dengan sangat baik. Jadi saya pikir perlu diapresiasi juga sama market terkait hal ini, dan sekarang dengan kondisi valuation yang jauh lebih atraktif dibandingkan sebelum-sebelumnya, mungkin bisa lebih fokus ke saham-saham bank digital yang performanya baik gitu ya. Oke, baik. Jadi lebih baik fokus ke saham yang performanya baik ya, Mas Bias ya. Nah, Mas, bagaimana nih dengan saham-saham blue chips, terutama dengan sektor keuangan? Hmm, ya, saham perbankan ini menarik ya, karena seringkali saya mendapatkan pertanyaan dan feedback gimana nanti saham banking kalau misalnya suku bunga naik gitu ya. Menurut saya justru kenaikan suku bunga selama tidak membuat perekonomian menjadi melambat dan juga pertumbuhan kredit menjadi turun, saya pikir malah berdampak positif ya kepada saham-saham perbankan, karena memang ketika suku bunga naik, NIM atau net interest margin dari perbankan, khususnya bank-bank besar di kita itu cenderung malah naik. Jadi cuannya lebih tebel lah ibaratnya. Memang ada resiko dari kenaikan suku bunga adalah perlambatan kredit, tapi that might not be the case kalau menurut saya di kondisi sekarang, di mana perekonomian kita masih sangat resilient dan juga kita baru ya 1 tahun pertama pulih dari pandemi, di mana biasanya aktivitas ekonomi akan bergerak sangat kencang. Jadi saya pikir mungkin belum akan membuat pertumbuhan kredit yang sekarang sudah sangat baik di double digit gitu ya, belasan persen growth-nya, itu akan turun di bawah rata-rata historisnya. Jadi selama pertumbuhan kreditnya masih baik, justru kenaikan suku bunga akan berdampak positif terhadap kinerja operasional dan financials dari saham-saham perbankan, Mbak. Baik, jadi otomatis kalau suku bunga naik tapi masih lancar dalam pengkreditan itu malah justru membawa hal positif untuk bank-bank digital ya, Mas Bias ya. Ya, dari hitungan kami seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Mas, kira-kira saham sektor apa aja nih yang bisa kita cermati yang ada Hmm. prediksi penguatan lah sampai akhir Oktober ini? Wah, sampai akhir Oktober ya. Kalau menurut kami, karena akhir Oktober itu akan banyak diwarnai dengan rilis kinerja keuangan, laporan keuangan 9 bulan, 9 month results dari emiten-emiten, saya pikir mungkin yang berpotensi kinerjanya baik ya di 9 bulan ya. Beberapa nama mungkin kayak sektor batubara, saya pikir itu kinerja laporan keuangan 9 bulannya akan sangat baik, mengingat harga batubara yang relatif tinggi dalam 3 bulan terakhir. Kemudian beberapa nama yang domestic oriented dan juga defensif, mungkin kayak telco sectors gitu ya, telekomunikasi. Kemudian perbankan, kalau dilihat dari laporan keuangan bulanannya juga masih membukukan kinerja yang sangat baik sampai dengan Agustus. Jadi ada kemungkinan di laporan 9 bulannya juga akan tetap baik gitu ya.
Mungkin itu beberapa sektor yang menurut kita atraktif ya sampai akhir Oktober. Oke, baik. Salah satunya saham batu bara tetap tidak bisa disingkirkan ya Mas Bias ya. Iya, Mas, aku unfortunately ya. agak agak penasaran nih. Biasa kan akhir tahun ini yang kita tunggu-tunggu adalah sesi windress-nya ya. Di mana kebanyakan Ah, rata-rata semua saham itu mengalami rally peningkatan gitu ya. Nah, dengan adanya berita-berita tentang inflasi, resesi, ataupun stagflasi, kira-kira akan tetap mengalami rally penaikan atau enggak nih? Atau akhir tahun ini berbeda nih dari akhir-akhir tahun sebelumnya? ya, secara historis memang akhir tahun selalu menunjukkan return positif ya untuk kinerja equity atau saham di Indonesia. Uh, Kita tidak bisa menafikan bahwa fenomena window dressing ini juga terjadi di Indonesia dan di market kita. Namun demikian perlu dicermati juga dengan jadi kan tujuannya window dressing itu untuk membuat performa returnnya positif ya. Dan kalau dilihat indeks kita, IHSG kita sebenarnya sudah positif secara year to date kondisinya. Dan sehingga itu membuat sebenarnya tidak ada terlalu banyak kepentingan untuk membuat indeks kita kelihatan naik lebih tinggi gitu ya. Mungkin akan dicoba untuk dibuat supaya tutupnya di level-level tertinggi kita. Tapi kalau mengingat kembali bahwa indeks kita secara year to date performance-nya sudah positif dan juga kita sudah outperform terhadap indeks-indeks negara lain atau kita sudah returnnya jauh lebih baik dibandingkan bursa US, bursa Eropa maupun bursa Cina dan lain sebagainya. Mungkin magnitude atau besaran window dressing yang akan terjadi di akhir tahun tidak akan terlalu besar kalau menurut saya gitu. Karena tujuan utamanya sudah tercapai. Oke, baik. Jadi mungkin windress kali ini agak berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Nggak sangat Ya, rally, kelihatan. tapi oke lah gitu. Nah, Mas Bias ada pertanyaan nih dari Sobat Investor, langsung aja saya bacain. Dari Ed Samzo Valius. Ada info tahun depan akan resesi. Apa dampaknya untuk saham tahun depan? Wah, yang ditanya udah tahun depan. Kayaknya dia mau nyerok ini. Oke, resesi memang sedikit banyak tetap akan berpengaruh ya, karena ini adalah sentimen global, apalagi yang mengalami resesi adalah negara-negara maju yang memang secara capital itu sangat besar pengaruhnya terhadap equity market gitu atau pasar saham. Mungkin ketika resesi seringkali ada sentimen risk off dalam artian tendensi dari capital akan lebih masuk ke instrumen investasi yang defensif. Jadi saham sebagai salah satu instrumen investasi yang cukup agresif itu akan agak sedikit mengalami penurunan. Begitu juga dampak fundamental dari resesi terhadap kinerja keuangan dari emiten-emiten. Walaupun sekali lagi saya tekankan bahwa resesinya tuh kalau menurut saya tidak di Indonesia ya, tapi di negara-negara luar gitu. Tapi memang dampak tidak langsungnya kemungkinan adalah penurunan permintaan terhadap komoditas karena perlambatan ekonomi. Sehingga itu membuat harga komoditas sedikit mengalami koreksi. Dan karena hal tersebut saya pikir mungkin akan lebih bijak kalau misalnya kita juga menerapkan strategi investasi yang lumayan defensif, tetap jaga stop loss-nya, pertahankan capital-nya kalau menurut saya, karena ya masih ada besok-besok lah, masih ada tahun-tahun depan di mana kita bisa cari cuan, tapi yang paling penting adalah sekarang preserve our capital gitu ya, dan cari saham-saham yang relatif defensif, domestic oriented, karena memang perekonomian domestik yang lebih kuat dibandingkan perekonomian global yang diekspektasikan akan resesi. Jadi mungkin lebih ke arah sana, Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya menurut pandangannya Mas Bias ini, Indonesia nggak sangat terdampak ya dengan resesi nanti ya Mas Bias ya? Uh, Lebih ke dampak tidak langsung kalau menurut Dampak saya. tidak langsung Tapi ya?
Iya, tapi apakah Indonesia akan resesi? Dari kami mungkin tidak lah. Oke, mungkin dari kesimpulannya Mas Bias, Indonesia ya terkena dampak tidak langsungnya aja gitu ya. Jadi secara otomatis tidak terpengaruh dong dengan saham-saham ataupun emiten-emiten kita nih pergerakannya. Eh, Berpengaruh sedikit, Mbak. Mungkin kalau misalnya di luar sana, ya kayak tahun ini kayaknya ya, di luar sana mengalami koreksi cukup signifikan, tapi di kitanya masih cukup resilient gitu ya. Walaupun Oke. memang turun, tapi tidak turun sedalam bursa-bursa lainnya di luar. Ya, benar. Soalnya dari tahun ini aja udah kelihatan indeks harga saham gabungan kita kayaknya tahan banting ya dari sentimen negatif ini. Ya, Nah, Mas Bias ada pertanyaan selanjutnya dari @hanzol017. Indonesia punya banyak komoditas sumber energi dari sektor batu bara contohnya. Kira-kira apakah resesi akan besar dampaknya terhadap kita? Oh, tadi kayaknya udah kita bahas, boleh Mas sedikit lagi? iya. Memang kita resilient ya sebagai negara pengekspor komoditas, khususnya komoditas energi dan pertambangan gitu ya. Kita diuntungkan dengan kondisi yang ada sekarang. Um, Memang ketika nanti resesi, kayak tadi saya bilang, ada ekspektasi penurunan permintaan untuk komoditas, baik energi maupun materials gitu ya. Dan mungkin ini sedikit akan membuat kinerja ekspor komoditas kita lebih rendah dibandingkan apa yang kita lihat di tahun 2021 gitu ya. Oke, baik. Nah, Mas Bias, pertanyaan selanjutnya dari @hadi_nugraha87. Sektor CPO gimana view-nya nih, Mas? Oke, sektor CPO ini sebenarnya cukup menarik ya, walaupun memang penurunan harga CPO dari level 4.500 ringgit Malaysia per ton sekarang mungkin sudah konsolidasi di kisaran 3 ribuan ringgit Malaysia per ton. Tapi walaupun demikian, sebenarnya saham atau emiten-emiten CPO ini masih relatif cuan ya, masih relatif profitabilitasnya terjaga bahkan dengan harga CPO yang hanya di kisaran 3 ribuan ringgit Malaysia per ton. Dan kalau dilihat di harga sahamnya untuk sektor CPO ini banyak yang sudah mengalami penurunan sehingga membuat valuasinya kembali menjadi atraktif kalau menurut saya dibandingkan dengan kinerja operasional dan kinerja keuangannya yang masih sangat baik. Oke, baik. Jadi sebenarnya CPO pun juga salah satu sektor yang menarik ya, Mas Bias ya. Mas ada Ya, pertanyaan selanjutnya dari @lisaoctv_. Bagaimana dengan sektor kayu dan pengolahannya? Sektor kayu, wah, sektor kayu dan pengolahannya, saya pikir mungkin proksinya nggak terlalu banyak ya di Indonesia ya. Saya salah saya satu emitennya itu jadi ini Mas Bias ya. apa itu Mbak? Salah satu sektor kayu. INKP mungkin. Kenapa, Mas? INKP memang Iya, INKP. adalah turunan dari kayu ya, ke pulp and papers. INKP Papers. Saya pikir mungkin karena orientasinya lebih ke ekspor, jadi bisa jadi sektor ini juga diuntungkan dengan relatif harga komoditas yang cukup tinggi. Selain itu juga diuntungkan dengan penerimaan mereka yang lebih banyak ke US dollar, sementara rupiah ada tendensi mengalami depresiasi karena kenaikan suku bunga global walaupun tidak terlalu banyak. Jadi saya pikir net-net mungkin masih cukup positif sebenarnya. Tapi memang agak sedikit ya proksinya ya untuk sektor kayu ini untuk kita invest di Iya, IHSG kita ya. benar. Mungkin tadi yang nanya ada ini nih nyangkut atau bagaimana kali ya Mas Bias ya. Jadi dia pengen nanya Wah, itu gimana sih ini pergerakannya gitu. ya. Eh, nah, Mas Bias, pertanyaan selanjutnya dari Rizza Kamil, agak susah ini. Sektor properti seperti BSDE, CTRA, SMRA, apakah tahun ini masih sideways, cenderung koreksi, terlebih suku bunga masih belum ada tanda-tanda turun? Hmm, hmm. Ya, ini cukup menarik ya. Sektor properti kita eh,
harusnya tahun ini bisa jadi tahun yang baik melanjutkan 2021 kemarin, seiring dengan ada insentif dari pemerintah dan juga memang perbaikan ekonomi yang cukup signifikan. But this time mungkin agak sedikit berbeda, walaupun trajektorinya masih positif, mungkin akan sedikit lebih terbatas karena ada ekspektasi kenaikan suku bunga. Memang kenaikan suku bunga belum benar-benar terrefleksikan ya di pasar KPR ya, atau di segmen KPR belum terlihat suku bunganya naik signifikan karena masih banyak suku bunga KPR yang promo yang untuk pasar primer, primary market itu masih cukup rendah gitu. Jadi sebenarnya masih bisa terjaga daya beli masyarakat untuk membeli properti gitu, apalagi yang end user. Saya pikir mungkin tahun depan akan lebih banyak melihat ke properti yang mid to low end gitu ya, yang memang masih affordable. Selain itu juga kita akan melihat ada perbaikan untuk kinerja emiten properti yang recurring income-nya cukup besar kayak mall operators dan lain sebagainya gitu ya. Oke, baik. Tapi Mas, ketika nanti suku bunga benar-benar direalisasikan naik, apakah sektor-sektor properti ini masih layak untuk kita cermati? Iya, secara historis memang ada dampak negatif ke sektor properti karena sektor properti punya leverage profile yang cukup tinggi untuk pembelinya gitu ya, untuk demand-nya gitu ya. Tapi melihat kondisi kompetisi yang cukup besar sekarang di pasar KPR atau mortgage gitu ya, bukannya nggak mungkin, bahkan dengan suku bunga naik, perbankan kita masih menjaga bunga KPR yang kompetitif gitu, karena memang sudah cukup banyak beberapa bank besar kita mulai fokus ke segmen KPR yang memang cukup defensif karena ada kolateralnya, sementara menawarkan yield yang masih lebih baik gitu ya, dan demand-nya juga masih cukup strong. Itu yang membuat kita melihat bahwa kenaikan suku bunga tidak akan 100% atau fully impact ke sektor properti kita gitu. Jadi saya pikir mungkin masih cukup positif sih ya sebenarnya untuk sektor properti. Oke, baik. Soalnya kalau suku bunga realisasikan benar-benar naik, ini kayaknya banyak banget impact-nya ya, dari pembiayaan KPR, dari bank-bank terkena juga ya Mas ya, mungkin dari pembayaran bulanan dari masyarakatnya juga bakalan terdampak keseluruhannya ini sepertinya Mas Bias. Iya, eh, mudah-mudahan Mbak Nadine nggak lagi curhat ya Mbak ya. Enggak. Soalnya bakal kayak mikirin ini bakalan dampak kemana-mana gitu kan. Ya, ya, ya. Iya. Nah, Mas Bias, ini tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Investor. Nah, minta dong Mas, terakhir tips bagi investor saham di tengah situasi kondisi ekonomi global yang masih kurang kondusif. Ya, itu tadi saya bilang, ketika market kita mulai melihat bahwa ekspektasinya akan tidak sebaik awal tahun atau beberapa bulan lalu karena memang ada tren yang berubah khususnya dari sisi suku bunga gitu ya. Jadi saran saya, satu, lebih disiplin dalam menentukan stop loss ataupun target return gitu ya. Kedua, fokus lebih ke capital preservation, dalam artinya jangan biarkan floating loss-nya menjadi terlalu besar yang mungkin akan membuat capital kita tergerus atau kita kehilangan kesempatan atau opportunity untuk melakukan reinvesting. Ketiga, stick to the fundamental dan defensif. Menurut saya nggak ada ruginya kalau kita nyangkut tapi di saham atau emiten yang fundamentalnya bagus.